apa ya, hobi sebenarnya. Hobi. Kan kadang itu ada pepatah, kalau menjalankan sesuatu hobi itu kan biasanya lebih, apa, dari hati gitu ya, Kayak nggak kayak kerja lah ya. menjalankannya. Iya, betul. Ya, 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 ya. Hobinya Jadi kerja ya aja. lebih heeh, Oke. gitu. Jadi dibilang sampingan tergantung juga sih, gitu. Terkadang sampingan pun itu bisa melebihi dari yang utama kan, Hmm. Ya, ya, gitu ya. sih. Tergantung kita gimana ngejalaninnya aja. Menarik sih Mas. Soalnya di posisi saya sebagai yang punya produk gitu kan, yang selama ini Mhm, kita sering nyari mitra-mitra gitu, kita juga nemuin iya, beberapa mitra juga gitu. Awalnya dia punya job utama gitu ya, kayak ada yang iya, polisi, ada main yang job-nya, iya, PNS kayak gitu. betul. Tapi mereka juga latar belakang mulai usaha juga pengen belajar sebenarnya, pengen belajar bisnis, intinya kayak gitu kan. Pengen belajar Iya, usaha harus daripada produksi dulu atau bikin produk, mending coba jualin produk orang dulu gitu. Nah dari situ iya, yang saya lihat sih trennya selain jualan produk sendiri juga harus ini mulai bikin produk sendiri. iya, Jadi, betul betul. jadi mulai bikin produk sendiri sambil kita belajar kayak sistem jualannya, sistem resellnya itu sah-sah aja sih sebenarnya. Iya, betul, Mas. Jadi nantinya nggak terbebani, "Oh, aku udah udah promosi endorse mahal-mahal, masa buat Mhm. buat, promosi produknya orang doang," gitu kan. Harusnya produk kita Iya juga iya. ikut kayak gitu. Iya iya iya. Jadi, buat mitra-mitra yang lain sih harapannya mindset-nya udah mulai ke situ. Jadi tim Iya. dari kita juga senang juga kalau mitra-mitra selain jual produk lain juga ada produknya sendiri nih. Kalau bisa ya satu jenis juga, misal Mas Hasmi ini main di snack, ada bikin satu produk yang merek sendiri kayak gitu. Itu lebih Amin amin. lebih menunjang lah ya, gitu. Iya. Tapi Mas Hasmi ada cerita seru nih. Kan dulu pernah join ya sebelumnya. Heeh heeh. Awal-awal itu yang pernah join distributor langsung ya kayaknya. Distributor langsung, iya. Langsung ya waktu itu. Terus Heeh heeh. berjalan sempet hilang gitu ya. Iya, jadi Nah, waktu itu kebetulan memang di pekerjaan utamanya itu lagi padat-padatnya, Mas Jody. oh gitu. Jadi heeh, saking nggak kepegangnya, ya udah deh jalanin satu dulu ya. Kebetulan kan aku juga megang di sini sekarang ada 4 produk, Mas, Oke. yang tak pegang itu. Boleh Ada di-share 4 apa aja itu? produk. Ada Denu coklat dari Choco Crush itu, yang coklat di dalam jar itu. Dia kalau nggak salah pionir juga. Yang kedua itu ada Chocoten ya, keripik singkong, Heeh. heeh. Yang satu lagi itu ada yang terbaru sale pisang roll, Lebana Roll. Oh ya. Mungkin kalau Mas Herman udah gabung, sama kali ya, Oh iya itu. Lebana itu. Nah, Mas itu Firman juga hari Mas ini Herman tuh hari ini eee, berhalangan hadir. oh gitu, sayang banget padahal niatnya mau sambil talking juga nih sama Iya Mas iya, Herman nih. Saya lihat soalnya juga wow juga nih Mas Herman. gitu, siap. Heeh, Eee Gimana? Lanjut, Mas. oke sampai mana tadi? Sampai Oh ya, jualannya gimana? jadi waktu itu memang sempet, eee, terhenti ya dari segala macam dunia persnekan, memang agak vakum. Cuman pas Lost udah memulaikan menemukan ritmenya kembali itu, memang udah sempet stalking lagi kan, mungkin ngeh kali ya orang-orang, admin-admin dari Msnack tuh, Mhm. mulai sempet stalking lagi dan kebetulan dulu Mbak Lala apa bukan ya yang ngubungin saya lagi tuh Dulu untuk kayaknya satunya lagi Mbak Nidia deh. oh gitu ya? Ya. Heeh. Heeh, soalnya waktu itu dihubungi lagi kan, "Mas," kalau nggak salah sebelum lebaran deh ya, sebelum Lebaran. lebaran. Heeh, sebelum lebaran itu diajak join lagi dan kebetulan ya memang mungkin udah siap ya, udah siap dari segala segi, dari waktu juga udah mungkin udah agak longgar gitu ya. Jadi bismillah mutusin balik gabung lagi sama
snack itu sih. Ya, Dan menambah snack-snack lainnya. siap. Itu sih Mas Jody. Siap, Mas. Berarti off-nya itu karena kesibukan job utamanya lagi padat gitu ya? Lagi Lagi padat-padatnya padat. waktu itu. Jadi nyari orang juga. Jadi kemarin itu sempet nggak ada yang bantuin. Jadi Hmm, makanya benar-benar nggak kepegang banget. Gitu. oke. Tapi kalau jual snack ini, Mas ada tim khusus nggak kalau buat handle customer-nya atau kirimannya kayak gitu? Nggak, paling kalau sekarang itu benar-benar seorang diri ya. Seorang diri. Seorang diri dari mulai desain segala macam Oh gitu gitu. kan. Oh baru Tapi tahu, dari baru situ tahu. sih, dari situ saya ngambil segi positifnya gitu loh. Karena banyak hal-hal baru itu yang bisa saya ambil, bisa desain, ngerti apa, ya desain mendesain lah, ngerti ya. Nah terus bagaimana caranya apa promosi, promote IG dan segala macam itu sih. Cuman memang di waktu itu harus benar-benar fight sih Ya. itu. Emang Tapi memang enaknya kalau ah, gimana 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 Mas? enaknya kalau belum ada yang bantuin dan kita masih single fighter itu kita bisa belajar sih, belajar banyak hal ya Mas ya. Iya setuju, Butuh setuju. Karena dari ide, terpaksa harus desain sendiri kayak gitu. iya, karena memang apapun itu yang awalnya memang dengan terpaksa tapi serius ya, itu insya Allah membuahkan hasil sih. Jadi memang harus memang dengan paksaan gitu loh. Ya, ya, Tapi paksaannya itu positif. ya benar. Iya, Kepepet lah ya istilahnya. iya bisa lah Mas. Nah, soalnya saya lihat juga di IG-nya kan ya cukup Mm-mm. aktif juga gitu, nggak sampai kosong-kosong amat gitu. Iya, Dan, ah, dan apa kayak bio Instagram, terus link ordernya itu udah apa ya, udah memenuhi kriteria buat oh ini jualan loh, akun jualan itu lengkap data-datanya kayak gitu. Mungkin iya, salah satu tips buat jadi kan distributor join super distributor di mm-mm. tengah-tengah tahun ini Mas ya. Sampai hari Iya, ini sampai hari Lebaran, ini iya, apalagi joinnya di kondisi kayak gini, kondisi Covid. iya. Itu kenapa kok tiba-tiba berani ngambil dan gimana sih perjalanannya sampai hari ini gimana Mas? Ada yang perlu dicurhatkan atau yang perlu di-sharingkan monggo Mas. Ya, mungkin sampai keluarga pun sebenarnya punya pemikiran yang sama nih dengan Mas Jody, mungkin dengan orang-orang lain ya ketika saya ngambil keputusan apa gabung lagi gitu ya. Jadi memang kemarin itu yang pertama sih ya, yang pertama itu harus penuh dengan keyakinan sih. Oh iya, saya yakin ketika saya ngambil resiko ini kan pasti ada resiko dan ada manfaatnya ya. Betul. Ketika saya mengambil itu saya udah pikirkan matang-matang resikonya seperti apa, resiko penjualannya seperti apa, dan manfaatnya pun seperti apa gitu kan. Karena itu saya sebenarnya cita-cita juga Mas gitu loh. Mungkin di sini ada yang lebih beruntung ya, ada yang udah punya toko atau apapun itu. Cita-cita saya itu sebenarnya itu, punyai satu toko lah atau satu wadah, satu tempat gitu yang bisa untuk menyalurkan produk-produk eh, handmade Indonesia gitu loh. Ciptaan-ciptaan anak bangsa Indonesia, terutama di bidang snack gitu. Dulu pun saya pernah bergerak di bidang fashion Mas gitu. Cuman banting setir ke snack. Naik. Siap. Dan kenapa saya ngambil di kondisi pandemi itu? Pertama ya itu tadi, yakin aja gitu. Bahwa sesuatu yang kita jalani dengan serius itu ya pasti akan membuahkan hasil. Dan yang kedua itu saya juga apa termasuk yang memilih ya Mas dalam apa mengambil snack-snack
apa aja yang akan saya, eee, gabungkan gitu ya ke Nurse Factory itu ya, Siap, gitu. siap. Jadi saya juga harus melihat manajemennya seperti apa, cara bekerja di manajemen itu seperti apa, gitu. Dan itu sih yang bikin lebih saya tertarik gitu loh. Dari tim Snack-nya itu yang dari tim Snack sendiri itu yang sebenarnya bisa membuat saya kembali ke Snack gitu loh. Oke. Bagaimana mereka berkomunikasi, terus juga membantu penjualan itu penting banget sih. Mhm. Karena kan bagi saya itu yang namanya, sistem penjualan seperti ini Mas ya, memang harus, ter-manage dengan baik gitu loh. Agar reseller-reseller yang paling bawah itu bisa bermanfaat juga Mas, atau bisa, meningkatkan penjualan juga, Betul. gitu sih. Ya, betul sih, Mas. Mhm. Dari tim sendiri juga kita kan memang punya program bahwa penjualan super distributor itu mereka yang handle-in untuk agen dan reseller di bawahnya gitu kan. Jadi Iya, super distributor kerjanya juga melakukan hal itu. Misalnya, iya iya. oh ada orderan nih 10 pieces. Nah, kalau bisa ya lempar aja ke reseller kita gitu, resellernya Mas Iya Asmi misal gitu, atau di kota-kota iya lain lemparin. Jadi mindset-nya kita fokusin ke eh, B2B sih. Kita untuk target iya, betul marketnya Mas. ya, target Iya market maksudnya kan B2B ya. Buat iya, yang teman-teman mungkin masih mikir, "Oh, aku ngambil banyak, ngambil 3.000 misalnya, ngabisinnya gimana mhm, kalau jual ke satu-satu orang?" gitu kan. Nah, ya iya ditukar lagi, kayak Mas Asmi kan punya jaringan reseller ya. Jadi suplainya iya tinggal lempar-lempar aja ke reseller. Tugas super iya distributor ya support aja gitu. iya. Nah, Kebetulan ya itu mhm, juga udah saya lakuin sih Mas, kayak misalkan ya ke reseller saya yang ada di Bogor juga saya perlakukan seperti itu, terus ada yang di perkantoran-perkantoran juga saya lakukan seperti itu sih. oke, siap, siap. Nah, eee, untuk strategi nih, Mas, ya mungkin yang Mas boleh yang bisa share lah untuk teman-teman, mitra-mitra lain. Untuk strategi penjualannya sendiri sebagai super distributor, itu apa sih yang harus dilakuin sebenarnya, Mas? Untuk misalnya ngabisin stok yang ribuan kayak gitu. Strategi dari Mas Asmi itu apa biasanya? Strategi itu kalau aku lebih ke, eee, tempat-tempat sih Mas. Kayak misalkan orang yang kalau kalau ke saya ya, saya lebih ke naruh tempat ke rumah makan atau tempat-tempat kafe seperti itu. Justru saya ini udah punya channel ya untuk coba memasarkan ya, Mhm. coba memasarkan itu supaya Snack ini bisa masuk ke Indomaret di Jakarta. Wah, keren. Heeh. Ya mudah-mudahan lah Mas. Amin. Heeh. Saya lagi coba lobby, mudah-mudahan ya goal sih, gitu. Heeh. Dan kemarin juga sempet sebenarnya mau masuk mall Aeon, Mas. Cuman kebetulan, apa, ya belum belum bisa lah, belum bisa masuk ke sana gitu. Siap. Oh, Kalau strategi ya mungkin teman-teman yang lain juga udah lebih lebih bisa ya, lebih jago gitu, mungkin. Tapi kalau saya lebih ke Jakarta itu kan tempat perkantoran ya. Saya lebih ngincer itu ke perkantoran, Mas. Karena ya tahu sendiri kan, orang kantor itu kalau nggak ngemil itu kayaknya nggak asik gitu, walaupun sambil kerja, gitu. bener. Cuman masalahnya sekarang adalah ketika, kapasitas perkantoran itu berkurang, Mas, dan, eee, orang di perkantoran itu lalu lintasnya sedikit gitu. Jadi, ya itu juga curhatan teman-teman yang reseller saya yang ada di perkantoran sih, Mas. Oke. Jadi kenapa ya tetap menurun, ada tetap menurun, ya mungkin ya karena kondisi ini ya. Cuman balik lagi gimana caranya kita nemuin solusi yang beda gitu ya. Makanya kemarin ketika saya dapet channel, saya coba menghubungi.
ke yang lebih tinggi supaya produk Amsnack ini juga bisa berkembang lebih jauh lah. Keren, keren. Jadi strateginya selain jualan online juga, distribusi Iya, lainnya juga main juga ya Mas ya? iya, iya. Dan kebetulan itu ya yang menyakitkan karena pandemi ya Mas. Itu Heeh. sebenarnya di Bekasi itu ada satu resto yang saya bukan diandalin sih. Cukup bagus lah. Heeh. Penjualannya itu cukup bagus. Dan untuk snacknya pun penjualannya juga cukup bagus gitu kan. Cuman ya Hmm. terpaksa tutup gitu. Karena ya kondisi itu sih. Ya, Dan banyak ya sih itu mitra-mitra kita juga pandemi ya. akhirnya toko-toko banyak yang ditarik atau ya sudah. Nah itu kesedihan umum sih sepertinya itu. Ah, tapi tetap Cuman kita punya ini ya opsi distribusinya jangan sampai opsi. habis gitu. Iya, Opsi lainnya dan itu selain pasti selalu. nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pengen nanya, boleh loh langsung Mm, chat atau ini by mic-nya dinyalain aja teman-teman yang lain. Karena Mas Asmi ini kita pilih pertama karena ada ceritanya sih, kayak kan dulu pernah terus gabung lagi, terus penjualan tiba-tiba wah naik nih, padahal di kondisi kayak gini kayak gitu. Jadi nanti kita Iya. juga bakal gantian sih, semua mitra kita akan todong buat sharing. Tujuannya sebenarnya kita cuman berbagi aja dan saling kenal, oh ini loh muka-mukanya gitu. Saya sendiri juga jarang ketemu, jarang lihat gitu. Jadi kita sebagai silaturahmi aja di sini. Mungkin yang Iya. teman-teman yang pengen nanya, mumpung di sini. Nah kalau saya nanya nih Mas, nanya kira-kira di Nurse Factory ini penjualan yang paling oke tuh di channel apa sebenarnya? Terus strategi di akhir tahun ini biasanya melakukan apa sih Mas? Kan teman-teman juga pada siap-siap nih, bentar lagi akhir tahun, terus biasanya itu akhir tahun kan ada yang rame, ada yang bingung karena Mm. liburan. Nah, kalau dari Mas Asmi pengalaman tahun-tahun sebelumnya itu apa sih di akhir tahun biasanya gitu? Yang pasti itu berkutat dengan promo ya Mas. Karena mindset Promo. warga 62 ini plus 62 ini Suka promo. suka promo gitu loh. Jadi gimana ya? Jalan satu-satunya untuk namanya strategi itu ya dengan bahasa promo sebenarnya. Oh, Promo. Dan kebetulan itu kan nanti Desember itu libur panjang ya. ah, Nah, mungkin bisa disiasatkan itu beberapa minggu atau awal Desember sampai sebelum liburan itu coba deh untuk bikin promo holiday gitu kan. Pasti kan orang jalan-jalan juga butuh bekal gitu ya. oh, Contoh lah Mas kayak Keanu kemarin kan, orang yang ah, traveler gitu. ya. Itu pasti good banget juga ini tim-tim Omsnack itu milih milih selebgram ya. Top lah, Oh, tepat gitu. kayak Tepat banget itu ngambil Keanu itu. kita juga ini Jadi sih nanti menjelang ya bulan-bulan ini kita lagi mau endorse lagi jadi biar kita mau menjaring aspirasi mitra-mitra biar mm, kita ngendorse itu juga ngefek ke mitra juga gitu akhirnya. iya, setuju, Nah, setuju, setuju. Betul sih. jadi Tuh. strateginya Cuman buat akhir ya tahun itu ya promo tentang holiday kayak gitu-gitu ya. se yang udah saya bayangin sih kayaknya gitu Mas. Karena ya kita bayangin aja libur panjang seperti itu kan. Dan kita nggak tahu ya nanti secara distribusi itu mereka seperti apa nih, eee, ekspedisi-ekspedisi. Apakah ikut Hmm. libur juga atau gimana kan kita belum tahu nih. Nah, biasanya sih tanggal 25 itu udah off sih harusnya ya. Nah itu. Makanya kalau yang di pikiran saya itu ya sementara itu sih, bikin promo untuk liburan gitu. Mungkin Jangan dari jangan sisi liburan tanpa bawa snack gitu. bisa itu dari sisi end user ya mungkin ya. Kalau Iya, end user. Kalau strategi untuk B2B-nya
B2B-nya itu jujur masih belum terlihat sih ya, Mas, ya. Kalau saya tuh jujur masih belum terlihat. Karena masih ngelihat, eee, pandemi ini sih, Mas. Mhm, Mau ke mana ke depannya gitu loh. mhm, mhm. Selain itu ya, eee, apa, menjaring reseller tetap, cuman untuk yang spesifiknya banget itu kayaknya saya belum belum terlalu nemu ya, mau Mhm, seperti apa gitu. Karena juga di kondisi seperti ini kan juga masih nggak jelas nih, Mas. benar. Heeh. Jadi entar kita bikin A nggak taunya yang jalan B gitu kan, Iya gitu sih. sih. Kalau dari tim pusat sih biasanya kita juga di sharing itu kita mau kasih strategi tentang selain end user, kita harus fokusin juga ke B2B. Dan ini khusus banget buat teman-teman yang ambil paketnya distributor sama super distributor karena Iya,